Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Yang saya hormati pemimpin usulan peneliti Ibu Santi Paramita SMSI selaku dosen pembimbing, serta kepada Bapak atau Ibu penelaah yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri, Nurul Mustasfa dengan NIM belakang 119 dari Prodi S1 Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Growth Opportunity, Leverage Operasi, dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan melalui struktur modal sebagai variabel intervening pada subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari penelitian ini. Dalam dunia bisnis dan ekonomi telah mendorong persaingan yang semakin ketat yang membuat perusahaan terus berusaha untuk dapat menaikkan nilai perusahaannya. Nah, tujuan utama perusahaan adalah kemakmuran pemegang saham yang dicapai melalui peningkatan nilai perusahaan. Untuk kemakmuran pemilik atau pemegang saham dicerminkan oleh harga saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen. Salah satunya dilihat dari subsektor konstruksi bangunan yang memberikan pengaruh bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan berada di posisi ketiga. Yang pertama dapat dilihat dari tabel mengenai rata-rata price to book value atau disebut juga PBP pada subsektor yang terdapat pada sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan, yang dimana nilai rata-rata paling tertinggi yaitu subsektor konstruksi bangunan yang sebesar 1,59 dibandingkan dengan subsektor properti real estate yang sebesar 0,65. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan perusahaan konstruksi bangunan. Nah, untuk yang kedua dapat dilihat grafik perkembangan mengenai aset growth, DOL, ROA, dan DER dan PBP pada perusahaan konstruksi bangunan yang terdaftar di BI periode 2016 sampai 2020. Nah, pada tahun 2016, aset growth terus mengalami penurunan sampai 2020, sedangkan PBP pada tahun 2018 mengalami peningkatan sampai 2020. Hal ini tidak sejalan dengan teori dan fakta. Pada tahun 2017, DOL mengalami peningkatan sedangkan PBP mengalami penurunan. Hal ini tidak sejalan dengan teori dan fakta. Pada tahun 2017, ROA terus mengalami peningkatan sedangkan PBP mengalami penurunan. Hal ini juga tidak sejalan dengan teori dan fakta. Pada tahun 2017, juga mengalami peningkatan sedangkan PBP mengalami penurunan. Hal ini juga tidak sejalan teori dan fakta. Pada tahun 2018, aset growth mengalami penurunan sedangkan DER mengalami kenaikan. Hal ini juga tidak sejalan dengan teori dan fakta. Pada tahun 2019, DOL mengalami penurunan dan DER mengalami hal yang sama. Hal ini tidak sejalan dengan teori dan fakta. Dan terakhir pada tahun 2019, ROA mengalami peningkatan tetapi DER mengalami penurunan. Hal ini juga tidak sejalan dengan teori dan fakta. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan Amelia dan Khairunisa pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa aset growth memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PBP. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Natali pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa aset growth tidak memiliki pengaruh terhadap PBP. Yang kedua, penelitian yang dilakukan Ottaviani dan Takwa 2021 yang mengakukan bahwa aset growth berpengaruh positif terhadap DER, tetapi tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Putri tahun 2021 yang menyatakan bahwa aset growth tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap DER. Untuk yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nabila 2020 dan Wulandari 2013 yang menyatakan bahwa DOL memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PBP, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajar yang menyatakan DOL berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Abimanyu dan Wirandasani pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa DOL berpengaruh positif terhadap DER, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Juliarsa 2020 menyatakan bahwa DOL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap DER. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Warsono dan Joebadi pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PBP, sedangkan hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosita dan Rizwanti pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PBP. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Kurniawati dan Widejaja 2018 yang menyatakan ROA berpengaruh terhadap DER, namun berbeda pada penelitian Puspita dan Juliansa pada tahun
tahun 2020 yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap DER. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Jemani dan Erawati 2020 dan Sapitri yang menyatakan bahwa DER memiliki pengaruh signifikan terhadap PBP, sedangkan pada penelitian oleh Sulastri dan Riwianto yang menyatakan bahwa DER tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PBP. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan identifikasi penelitian. Yang pertama, bagaimana kondisi aset, growth, DOL, ROA, DER, PBP pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Yang kedua, bagaimana pengaruh aset growth terhadap DER pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Yang ketiga, bagaimana pengaruh DOL terhadap DER pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Yang keempat, bagaimana pengaruh ROA terhadap DER pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Selanjutnya, yang kelima, bagaimana pengaruh aset growth, DOL, ROA secara simultan terhadap DER pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Yang keenam, bagaimana pengaruh aset growth terhadap PBP pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Yang ketujuh, bagaimana pengaruh DOL terhadap PBP pada perusahaan konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Dan kedelapan, bagaimana pengaruh ROA terhadap PBP pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI periode 2016 sampai 2020. Yang kesembilan, bagaimana DER terhadap PBP pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Selanjutnya, bagaimana pengaruh aset growth, DOL, ROA, DER secara simultan terhadap PBP pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Yang 11, bagaimana pengaruh aset growth terhadap PBP melalui DER pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Yang 12, bagaimana pengaruh DOL terhadap PBP melalui DER pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Yang terakhir, bagaimana pengaruh ROA terhadap PBP melalui DER pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI periode 2016 sampai 2020. Selanjutnya, maksud penelitian. Nah, maksud dari adanya penelitian ini yaitu untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengaruh growth opportunity, leverage operasi, profitabilitas terhadap nilai perusahaan melalui struktur modal sebagai intervening pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Sedangkan untuk tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui kondisi aset growth, DOL, ROA, DER, dan PBP pada perusahaan konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Yang kedua untuk mengetahui aset growth terhadap DER pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Yang ketiga untuk mengetahui DOL terhadap DER pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Yang keempat untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap DER pada perusahaan konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Dan yang kelima untuk mengetahui pengaruh aset growth, DOL, ROA secara simultan terhadap DER pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan periode 2016 sampai 2020. Selanjutnya, yang keenam untuk mengetahui pengaruh aset growth terhadap PBP pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Yang ketujuh untuk mengetahui DOL terhadap PBP pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Yang kedelapan untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap PBP pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Yang kesembilan untuk mengetahui DER terhadap PBP pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Yang ke-10 untuk mengetahui pengaruh aset growth, DOL, ROA, dan DER secara simultan terhadap PBP pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020.
Selanjutnya yang ke-11, untuk mengetahui pengaruh aset growth terhadap PBP melalui DER pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Untuk mengetahui DOL terhadap PBP melalui DER pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap PBP melalui DER pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Selanjutnya kegunaan penelitian. Yang pertama secara teoritis, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan sumber bacaan atau referensi. Untuk yang kedua praktis, yaitu yang pertama peneliti, yaitu menambah wawasan tentang laporan keuangan, khususnya mengenai variabel penelitian ini. Untuk perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi perusahaan subsektor konstruksi bangunan untuk dijadikan referensi pengambilan keputusan. Nah, untuk investor yaitu memberikan informasi atau masukan untuk dijadikan pertimbangan keputusan investasi. Nah, untuk peneliti lainnya dapat digunakan sebaik-baiknya sebagai perbandingan sehingga bermanfaat penelitian selanjutnya. Selanjutnya akan membahas tentang kerangka pemikiran yang dimana di sini ada skema kerangka pemikiran yang dimulai dari pengertian manajemen keuangan sampai mengerucut yaitu nilai perusahaan. Nah, selanjutnya di sebelahnya ada paradigma penelitian yang terdapat 3 variabel dependen, masing-masing mempengaruhi variabel struktur modal, nilai perusahaan dan secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan melalui struktur modal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hipotesis. Yang pertama, aset growth berpengaruh positif terhadap DER pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Yang kedua, DOL berpengaruh negatif terhadap DER pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Yang ketiga, ROA berpengaruh positif terhadap DER pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Dan yang keempat, aset growth, DOL, ROA secara simultan berpengaruh terhadap DER pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016. Selanjutnya yang kelima, aset growth berpengaruh positif terhadap PBP pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Yang keenam yaitu DOL berpengaruh positif terhadap PBP pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Hipotesis yang ketujuh, ROA berpengaruh positif terhadap PBP pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Dan hipotesis ke-8, D berpengaruh positif terhadap PBP pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Selanjutnya, hipotesis yang ke-9 yaitu aset growth, DOL, ROA secara simultan berpengaruh terhadap PBP pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Hipotesis yang ke-10, aset growth berpengaruh positif terhadap PBP melalui DER pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Hipotesis ke-11, DOL berpengaruh positif terhadap PBP melalui DER pada perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Untuk hipotesis terakhir yaitu 12, ROA berpengaruh positif terhadap PBP melalui DER pada perusahaan konstruksi bangunan yang terdaftar di BI 2016 sampai 2020. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metode penelitian yang dimana terdapat operasionalisasi variabel. Yang pertama variabel eksogen, yaitu ada 3 variabel. Yang pertama aset growth untuk mengetahui perubahan aset sebagai tolak ukur keberhasilan perusahaan dengan rumus total aset sekarang dikurangnya total aset sebelumnya dibagi aset sebelumnya dikali 100%. Untuk yang kedua DOL untuk mengukur perubahan pendapatan atau penjualan yang terkait laba operasi dengan rumus persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan penjualan. Untuk yang ketiga ROA ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva dengan rumus EAT dibagi total aktiva dikali 100%. Untuk variabel interveningnya yaitu DER untuk menilai utang dengan ekuitas dengan rumus total hutang dibagi total modal sendiri dikali 100%. Untuk yang ketiga variabel endogen yaitu PBT untuk mengetahui seberapa besar harga saham yang di pasar dibandingkan dengan nilai buku dengan rumus harga per saham dibagi nilai buku per saham.
Untuk metode penelitian selanjutnya, yang pertama populasi, yaitu perusahaan subsektor konstruksi bangunan yang terdaftar di BI dengan sampel 9 perusahaan. Nah, jenis menggunakan data panel dan sumber data yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan website resmi IDX dan Yahoo Finansial. Dan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, teknik pengolahan datanya yaitu editing dan tabulating, dan teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis jalur, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, pengujian hipotesis, dan pengujian kesesuaian model. Cukup sekian pemaparan usulan penelitian saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan baik saat presentasi dan materi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.